Inilah masa depan yang sudah dimulai. Selamat datang di dunia Artificial Intelligence, tempat di mana teknologi bertemu dengan kecerdasan yang menakjubkan. Mari kita lihat bersama bagaimana Artificial Intelligence, AI, menggantikan pekerjaan manusia di bidang konstruksi dan ekstraksi di masa depan. Halo, saya Kurjo. Atau Kuli Robot Jawa. Saya yang akan memandu kalian semua, untuk mengetahui bagaimana Artificial Intelligence akan menggantikan pekerjaan manusia di masa depan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, AI, dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan dunia. Dimulai dengan algoritma yang sederhana, kini AI telah menjadi bagian integral dari berbagai industri, mulai dari sektor keuangan, kesehatan, hingga hiburan. Kemajuan dalam bidang seperti pembelajaran mendalam, deep learning, dan pengolahan bahasa alami, natural language processing, memungkinkan AI untuk tidak hanya melakukan tugas-tugas yang berulang, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah kompleks, mengotomatisasi keputusan, dan bahkan berinteraksi dengan manusia secara lebih alami. Namun dengan perkembangan AI yang semakin masif, muncul satu pertanyaan baru. Apakah Artificial Intelligence, AI, akan menggantikan pekerjaan manusia? Kita bahas bersama-sama. Beberapa tahun kebelakang publik dihebohkan dengan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Bapak Erick Thohir yang menyatakan akan ada 9 pekerjaan yang hilang pada tahun 2030. 9 pekerjaan yang akan hilang itu diantaranya tenaga jasa penyiapan makanan, tenaga administrasi perkantoran, tenaga jasa transportasi, tenaga produksi manufaktur non-auto. Selanjutnya bidang konstruksi dan ekstraksi, bidang pertanian, perikanan, perhutanan tradisional, sales dan bidang terkait, social media manager, dan terakhir jasa pengamanan. Namun daripada takut, seharusnya manusia bisa memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyempurnakan pekerjaannya. Di era perkembangan teknologi saat ini, bidang konstruksi dan ekstraksi terus mendapatkan tekanan untuk dapat melakukan inovasi dalam pembangunan. Di lain sisi terdapat tantangan seperti biaya yang tinggi, risiko keselamatan, dan kebutuhan akan ketepatan data dalam pembangunan. Sebelum memasuki pokok materi, kalian harus mengetahui dulu apa itu bina konstruksi dan ekstraksi. Bina konstruksi merujuk pada proses perencanaan, perancangan, dan pembangunan struktur fisik atau sistem yang dirancang untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan ekstraksi adalah proses mengambil atau mengisolasi bahan dari sumbernya, baik itu mineral, bahan kimia, atau bahkan energi. Ekstraksi utamanya ditemukan dalam sektor pertambangan. Keduanya harus dipastikan untuk melalui proses yang cepat dan tepat karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, manusia harus mulai terbiasa dengan kehadiran Artificial Intelligence dalam kehidupannya. Bahkan manusia dapat memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaannya. Salah satu contohnya adalah pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan dalam pekerjaan bidang konstruksi dan ekstraksi. Pengintegrasian Artificial Intelligence, AI, ke dalam bidang konstruksi dan ekstraksi memiliki beberapa tujuan, di antaranya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses konstruksi dan ekstraksi. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memprediksi kebutuhan material secara lebih akurat. Ini membantu mempercepat proses, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan hasil produksi dalam waktu yang lebih singkat. Tujuan selanjutnya adalah mengurangi biaya operasional dan waktu pelaksanaan proyek. Dengan analisis data yang lebih tepat, AI membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, merencanakan alur kerja lebih efisien, dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, sehingga biaya operasional dan durasi proyek dapat diminimalkan. Selanjutnya, pengintegrasian AI memiliki tujuan meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan keselamatan kerja. AI dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis risiko di lapangan secara real-time, serta memberikan peringatan dini terhadap potensi bahaya. Ini membantu mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan keselamatan pekerja dengan pengawasan yang lebih ketat dan otomatis. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi dan penggunaan teknologi canggih. Pengintegrasian AI mendorong perkembangan teknologi baru dalam konstruksi dan ekstraksi, seperti robotika, drone, dan perangkat pemantauan cerdas. Hal ini memungkinkan penerapan solusi inovatif yang meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dalam proyek-proyek industri. Dewasa ini, sudah banyak implementasi AI dalam bidang konstruksi dan ekstraksi. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah AI dapat mempercepat proses desain melalui pemodelan 3 dimensi dan simulasi. Hal ini membantu para arsitek, insinyur, dan kontraktur untuk membangun infrastruktur dengan perancangan yang matang, sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan.
Contoh penerapan AI lainnya adalah analisis data real-time untuk pengambilan keputusan secara tepat dan cepat saat pembangunan infrastruktur. AI menggunakan data real-time untuk meningkatkan presisi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Terakhir, AI dapat digunakan untuk pengintegrasian sistem dalam kegiatan industri konstruksi dan ekstraksi. Seperti pengintegrasian drone untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang manual dan sukar dilakukan oleh manusia. Serta untuk pemetaan lokasi dan pengawasan proyek secara langsung. Dengan segala keunggulan yang AI miliki, muncul permasalahan baru, apakah AI dan manusia dapat bekerja sama? Menurut Karjo bisa, dengan manusia menerapkan kebijakan-kebijakan seperti memperkuat regulasi dan kebijakan untuk penggunaan AI dalam konstruksi dan ekstraksi, melakukan pelatihan tenaga kerja agar siap beradaptasi dengan teknologi baru, dan memperhatikan etika penggunaan data dan keamanan pada AI. Terakhir, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah AI memiliki potensi besar untuk merevolusi industri konstruksi dan ekstraksi, meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kualitas proyek. Namun, adaptasi AI juga memerlukan persiapan dan regulasi yang matang untuk mengatasi tantangan etika, keamanan, dan dampak sosial. Halo, Karjo di sini. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga AI dan manusia dapat bekerja sama untuk membentuk dunia yang lebih baik. Sampai jumpa.